Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dua wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kali Biru di distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap E16 Yahukimo. Di Kali Biru, aparat berhasil membekuk satu orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, VAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu, merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebi Sambo murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebi Sambo, murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebi Sambo, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan.
terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebbi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dua wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kali Biru di distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kali Biru, aparat berhasil membekuk satu orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, FAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu, merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebbi Sambo Murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebbi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebbi Sambo, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebbi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti
untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan. Terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebbi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dua wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kalibiru di distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kalibiru, aparat berhasil membekuk satu orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, FAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenios Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenios Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu, merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebbi Sambo Murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo Murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebbi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebbi Sambo, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya,
aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebbi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan. Terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebbi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dua wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kalibiru di distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kalibiru, aparat berhasil membekuk satu orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di distrik Anggrup pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, VAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu, merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebbi Sambo Murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebbi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebbi Sambom, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan Markas B di Ilaga. Sebbi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran NPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak warga sipil sebagai penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua. Terisi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komandan Kodap, Papua, tambah Sebbi menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade. Operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan gabungan Papua wilayah Kepinten KMBK itu diduga singgahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kalibiru, aparat berhasil membekuk 1 orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di distrik Anggrup pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, VAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 1 helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebbi Sambo murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB,
OPM, Sebbi Sambo, murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebbi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebbi Sambo, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebbi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan. Terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebbi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2 wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kalibiru di Distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kalibiru, aparat berhasil membekuk 1 orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di Distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, VAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 1 helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebbi Sambo murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata,
KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambom, murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebbi Sambom menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebbi Sambom, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebbi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan. Terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebbi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2 wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kalibiru di Distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kalibiru, aparat berhasil membekuk 1 orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di Distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, FAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 1 helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kaledak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Kristus Murib, dan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kaledak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar
gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan ragu, merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kejabat anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, kargi diduga. Suibnya puasan NP Sebi menunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebi Sambom, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan. Terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2 wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kalibiru di Distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kalibiru, aparat berhasil membekuk 1 orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di Distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, VAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 1 helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kaledak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan,
Klistus Murib, dan Endan Tabuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenios Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebi Sambo Murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebi Sambo murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebi Sambo, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan. Terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2 wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kalibiru di Distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kalibiru, aparat berhasil membekuk 1 orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Piung Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di Distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, VAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 1 helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata.
4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebbi Sambo Murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebbi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebbi Sambo, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebbi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan. Terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebbi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2 wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kalibiru di Distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kalibiru, aparat berhasil membekuk 1 orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di Distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, FAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan,
Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebi Sambo Murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebi Sambo murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebi Sambo, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan. Terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2 wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kalibiru di Distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kalibiru, aparat berhasil membekuk 1 orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di Distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ,
Pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, VAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu, merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sepbi Sambo Murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sepbi Sambo murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sepbi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sepbi Sambo, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sepbi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan. Terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sepbi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2 wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kalibiru di Distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap E16 Yahukimo. Di Kalibiru,
Aparat berhasil membekuk satu orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, VAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalendak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalendak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu, merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebi Sambo Murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebi Sambo murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebi Sambo, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan. Terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka,
Titik-titik persembunyian OPM di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dua wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kali Biru di distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kali Biru, aparat berhasil membekuk satu orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, FAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebi Sambo Murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebi Sambo murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebi Sambo, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan. Terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan,
belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dua wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kali Biru di distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah dari Kodap E16 Yahukimo. Di Kali Biru, aparat berhasil membekuk satu orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di distrik Anggrup pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, VAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu, merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebi Sambo Murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebi Sambo murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebi Sambo, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan.
terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebbi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dua wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kali Biru di distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kali Biru, aparat berhasil membekuk satu orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, VAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalendak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalendak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu, merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebbi Sambo Murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebbi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebbi Sambo, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak,
untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebbi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan. Terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebbi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dua wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kalibiru di distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kalibiru, aparat berhasil membekuk satu orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, VAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalendak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalendak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebbi Sambo Murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebbi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service,
PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebbi Sambom, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebbi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan. Terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebbi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2 wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kalibiru di distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kalibiru, aparat berhasil membekuk 1 orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, FAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 1 helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu, merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebbi Sambom murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambom, murka. Dikutip dari Tribun Jambi,
Sebbi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebbi Sambo, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebbi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan, terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebbi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2 wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kalibiru di Distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kalibiru, aparat berhasil membekuk 1 orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di Distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, VAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 1 helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kaledak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kaledak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur. OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebbi Sambo murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambom, murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebbi Sambom menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebbi Sambom, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebbi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan. Terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebbi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2 wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kalibiru di Distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kalibiru, aparat berhasil membekuk 1 orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di Distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, VAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 1 helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu, senjata yang diduga digunakan dalam berbagai aksi kekerasan. Tindakan tegas aparat gabungan ini kembali menegaskan komitmen negara dalam menumpas gerakan separatis bersenjata. 4 orang anggota organisasi Papua Merdeka kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 anggota OPM itu mengucap ikrar serta sumpah setia kepada NKRI di Korabel 171702 Sina, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 10 Juli 2025. Seluruh anggota tersebut merupakan OPM pimpinan Kalenak Murib dan Tenius Kulua. Mereka memilih keluar dari kelompok separatis tersebut dan bergabung kembali ke NKRI. Keempat anggota OPM itu yaitu Yopi Tambuni, Erenus Tambuni alias Sabilan, Klistus Murib, dan Endan Tambuni alias Petiago. Kepada pasukan Korps Habeba, mantan anggota OPM itu menceritakan kekejian serta sadisnya kelompok Tenius Kulua dan Kalenak Murib yang selalu menyebarkan teror mulai dari membakar gereja, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tak ragu, merampok harta benda serta mencuri hasil ternak dan bumi masyarakat Papua. Namun kekejaman anggota khususnya pimpinan kelompok OPM membuat mereka memilih kabur.
OPM terpojok, lokasi markas KKB dibocorkan warga ke TNI, Sebbi Sambo murka tak lagi didukung. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sudah tak bisa lagi bersembunyi. Pasalnya, OPM menuding warga Papua setempat membocorkan lokasi markas KKB kepada TNI. Hal itu membuat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM, Sebbi Sambo, murka. Dikutip dari Tribun Jambi, Sebbi Sambo menuduh aparat keamanan Indonesia memaksa warga sipil menjadi penunjuk jalan menuju markas mereka. Markas yang dimaksud berlokasi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Klaim ini dilandasi laporan yang diterima Markas Pusat Komando Nasional, Komnas, TPNPB OPM dari Papua Intelligence Service, PIS, TPNPB di Ilaga pada Selasa, 15 Juli 2025. Menurut Sebbi Sambo, laporan dari PIS TPNPB OPM menyebutkan 2 hari sebelumnya, aparat keamanan Indonesia telah memaksa seorang warga sipil dari Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Puncak, untuk menjadi petunjuk jalan ke markas TPNPB di Ilaga. Sebbi juga mengklaim bahwa PIS TPNPB melaporkan adanya warga sipil yang dipaksa oleh personel dari Yonif 700 Yuda Sakti untuk ikut serta dalam pengejaran pasukan TPNPB ke markasnya di Pinapa. Menyikapi klaim ini, pihak TPNPB OPM mengeluarkan himbauan keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Mereka mendesak agar penggunaan warga sipil sebagai tameng dan penunjuk jalan di wilayah konflik bersenjata di Papua segera dihentikan. Terutama selama misi operasi khusus terhadap pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan, Kodap, di seluruh tanah Papua. Pihaknya, tambah Sebbi, menghimbau aparat keamanan Indonesia segera menghentikan intimidasi terhadap warga sipil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan. Markas OPM diblokade, operasi kilat TNI buat anggota KKB tak sempat kabur, terdiam dilucuti. Operasi penyergapan kilat dilakukan personel gabungan TNI Polri di jantung wilayah kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, kemarin. Target mereka, titik-titik persembunyian OPM, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2 wilayah kekuasaan OPM ini menjadi fokus penyisiran intensif, yakni kawasan Jalan Seradala KM2 dan area sekitar Kali Biru di Distrik Dekai. Kedua tempat itu diduga kuat menjadi basis persinggahan Batalion Iden Sawi, salah satu sayap militan dari Kodap 16 Yahukimo. Di Kali Biru, aparat berhasil membekuk 1 orang yang diduga kuat anggota aktif OPM. Ia berinisial Dilan Sama, alias Om Pium Kecil. Saat diamankan, pria ini mengaku terlibat langsung dalam aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru bernama Rosalina Sogen di Distrik Anggrup pada 21 Maret 2025 silam, sebuah tragedi yang sempat mengguncang publik Papua. Tidak berhenti di situ, pasukan gabungan langsung melanjutkan gerak cepat ke titik selanjutnya. Hasilnya, 6 orang lainnya berhasil diamankan dari lokasi berbeda. Mereka berinisial VK, NS, YS, Versus, VAS, dan VP. Seluruhnya kini dalam pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan mereka dalam aktivitas OPM. Dari lokasi penyergapan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 1 helai bendera bintang kejora, simbol separatisme yang dilarang, serta 2 bilah parang dengan gagang kayu,